Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka khairal hadil lailah fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakata wa hudaha wa na'udzubika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Baitul Mukhlis rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan masih dalam bab tentang apa yang dibaca dalam salat jenazah ya. Kita lanjutkan pada hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shallaitum 'alal mayyit, apabila kalian menyolatkan mayit, menyolatkan jenazah, fa akhlisu lahu ad-du'a, maka ikhlaskanlah doa untuknya ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam Kitabul Janaiz, Babud du'ai lil mayyit, bab tentang doa untuk mayit. Para hadis kalian rahimani rahimakumullah. Jadi Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian menyolatkan mayit, menyolatkan jenazah, maka ikhlaskanlah doa untuknya. Maka ini menunjukkan bahwa mendoakan mayit itu adalah wajib di dalam sholat jenazah ya. Kalau sholat jenazah tidak ada doa untuk mayitnya ya, kata mu'allif kitab ini, fala tasihhu sholatul janazati idza khalat minat doa ya. Maka tidak sah sholat jenazah kalau tidak ada doanya. Jadi mendoakan jenazah saat sholat jenazah itu adalah wajib ya. Jadi kemarin disampaikan bahwa sholat jenazah itu berapa kali takbir Pak? 4 kali ya. Setelah takbir pertama membaca Al-Fatihah, setelah takbir kedua membaca ya sholawat ya atas Nabi. Terus setelah itu bisa misalnya imamnya kok lama gitu ya, sholawatnya lama sementara Bapak sholawatnya yang pendek gitu ya, itu boleh langsung membaca doa. Jadi doa itu tidak mesti harus setelah takbir ketiga ya. Kalau memang kita sholawatnya pendek sementara imamnya pakai sholawat yang versi panjang, kan berarti ada jeda tuh Pak ya. Nah itu bisa dilanjutkan dengan doa. Tapi kalau misalnya ya yang sholawat yang kita baca itu sesuai dengan dibaca imam, terus kemudian imam langsung takbir ya kita ikut takbir, terus baru doa untuk mayit, untuk jenazah. Jadi kalau sholat jenazah itu nggak ada doanya, maka menurut mu'allif kitab ini tidak sah ya, tidak sah. Dan disampaikan oleh Rasulullah tadi bahwa doa itu harus ikhlas ya. Akhlisu lahud doa ya.
doakan dengan ikhlas untuk jenazah tersebut ya. Ahsinuhu waj'aluhu khalisan lillahi ta'ala. Ya, doalah yang baik dan hendaknya doa yang diucapkan itu adalah ikhlas karena Allah. Wa aqalluhu Allahumma ighfir lahu. Minimalnya mengucapkan Allahumma ighfir lahu. Jadi kalau Bapak sekalian versi panjang yang kemarin kita ajarkan itu nggak hafal, ngapalin belum hafal juga Pak ya. Ya, hafal sebentar lupa gitu ya. Pas hafal nggak ada jenazah ya. nggak ada nyolatin jenazah. Ya, pas tiba-tiba ada jenazah kita lupa. Misalnya ya paling minim itu adalah membaca Allahumma ighfir lahu. Jadi kalau di antara doa kita atau ketika kita sholat jenazah itu sudah ada Allahumma ighfir lahunya, ya berarti sudah terpenuhi ya. Tapi itu minim sekali Pak ya. Minim, tapi ya itu minimalnya mesti tetap harus ada. Ya kalau bisa ya doa yang kemarin kita ajarkan itu diapalkan ya. Saya sudah buatkan rekaman suara ya, saya kirim di grup Masjid Baitul Mukhlis tentang doa-doa itu. Kalau sering didengerin ya, biasanya kalau lama-lama gitu ya, kalau didengerin terus disimak terus lama-lama hafal. Jadi minimalnya adalah dengan Allahumma ighfir lahu. Jadi itu doa untuk jenazah. Ya Allah, ampunilah dia. Dan harus kita lakukan, kita ucapkan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah mengatakan, "Idza shallaitum 'alal mayyiti fa akhlisu lahu du'a." Apabila kalian menyolatkan jenazah, menyolatkan mayit, maka ikhlaskanlah doa untuk mayit tersebut. Baik. Kemudian yang berikutnya wa anhu wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi sholati 'alal janazah, ya, tentang sholat jenazah ya. Jadi sabda Nabi yang akan disampaikan ini adalah berkaitan dengan sholat jenazah. Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha wa anta hadaitaha lil Islam wa anta qabatta ruhaha wa anta a'lamu bisirriha wa alaniyatiha ji'naka syufa'a lahu faghfir lahu. Rawahu Abu Dawud. Jadi dalam hadis yang berikut ini juga termasuk bacaan sholat jenazah ya. Bunyinya saya baca, Bapak sekalian ikuti ya. Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha wa anta hadaitaha lil Islam wa anta qabatta ruhaha wa anta a'lamu bisirriha wa alaniyatiha ji'naka syufa'a lahu faghfir lahu. Ya, itu diantara bacaan yang bisa dibaca di dalam sholat jenazah ya. Jadi Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha wa anta hadaitaha lil Islam wa anta qabatta ruhaha wa anta a'lamu bisirriha wa alaniyatiha ji'naka syufa'a lahu faghfir lahu. Artinya, Allahumma ya Allah, anta rabbuha, engkau adalah Rabbnya, Tuhannya, wa anta khalaqtaha, engkau adalah penciptanya, engkau telah menciptakannya, wa anta hadaitaha lil Islam, dan engkau telah memberikan hidayah kepada Islam, engkau telah memberikan hidayah kepadanya, yaitu kepada Islam. Wa anta qabatta ruhaha, dan engkau telah mencabut rohnya, mencabut nyawanya. Wa anta a'lamu bisirriha wa alaniyatiha, dan engkau lebih tahu tentang rahasianya ya, tentang rahasianya, wa alaniyatiha, dan
terus terangnya atau yang terang-terangannya. Ji'naka, kami datang kepadamu, syufa'a alahu, untuk memberikan syafaat untuknya. Kami datang kepadamu ya Allah untuk memberikan syafaat kepadanya. Maksudnya memohonkan ampunan ya untuknya. Faghfir lahu, maka ampunilah dia ya Allah. Jadi ini di antara bacaan salat jenazah ya. Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha wa anta hadaitaha lil Islam wa anta qabatta ruhaha wa anta a'lamu bisirriha wa alaniyatiha ji'naka syufa'a alahu faghfir lahu. Sekali lagi saya baca, Bapak sekalian ikuti. Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha wa anta hadaitaha lil Islam wa anta qabatta ruhaha wa anta a'lamu bisirriha wa alaniyatiha ji'naka syufa'a lahu faghfir lahu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ya dalam Kitabul Janaiz bab doa lil mayyit ya. Para hadirin sekalian rahimani wa rahmakumullah, hadis berikutnya adalah An Wasilah ibnil Asqa radhiyallahu anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rajulin minal muslimin. Jadi Wasilah bin Asqa radhiyallahu an berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami, ya, mengimami atau memimpin sholat jenazah bagi kami ala rajulin minal muslimin, ya, terhadap jenazah seorang muslim, ya, seorang dari kalangan kaum muslimin. Fasami'tuhu yaqulu, maka aku mendengar beliau membaca atau mengucapkan, Allahumma inna fulan ibna fulan fi dhimmatika wa habli jiwarika, ya, faqihi fitnatal qabri wa adzaban nar wa anta ahlul wafa'i wal hamdi, Allahumma faghfir lahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim. Ya, jadi Allahumma inna fulan ibna fulan fi dhimmatika wa habli jiwarika faqihi fitnatal qabri wa adzaban nari wa anta ahlul wafa'i wal hamdi, Allahumma faghfir lahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim. Baik, saya baca, Bapak sekalian ikuti. Paling enggak pernah membaca doa ini sekurang-kurangnya ya. Allahumma inna fulan ibna fulan fi dhimmatik wa habli jiwarik faqihi fitnatal qabri wa azaban nari wa anta ahlul wafa'i wal hamdi, Allahumma faghfir lahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim. Sekali lagi, Allahumma inna fulan ibna fulan fi dhimmatika wa habli jiwarika faqihi fitnatal qabri wa azaban nari wa anta ahlul wafa'i wal hamdi, Allahumma faghfir lahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim. Jadi artinya Allahumma, ya Allah, inna fulan ibna fulan, sesungguhnya fulan bin fulan, ya, fulan itu artinya si anu,
bin Anu, maksudnya fulan itu nama orang ya, atau maksudnya seseorang. Inna fulan ibna fulan, sesungguhnya fulan bin fulan, fi dhimmatika, dalam tanggunganmu, wa habli jiwarika, dan dalam pemeliharaanmu, ya. Faqihi fitnatal qabri, faqihi fitnatal qabri, maka jauhkanlah dari fitnah kubur, wa adzaban nari, dan jauhkanlah, hindarkanlah dari azab neraka. Wa anta ahlul wafai, engkau adalah maha menepati janji, walhamdi, dan terpuji. Allahumma, ya Allah, faghfir lahu, ampunilah dia, warhamhu, sayangilah dia, ya, sayangilah dia, rahmatilah dia, ya. Innaka, sesungguhnya engkau, antal ghafur rahim, engkau adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi ini diantara doa yang dibaca di dalam salat jenazah, ya. Allahumma inna fulan ibna fulan fi dhimmatika wa habli jiwarika faqihi fitnatal qabri wa azaban nari wa anta ahlul wafa'i wal hamdi. Allahumma faghfir lahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim. Ya. Berusaha dihafalkan, tapi kalau nggak hafal ya tadi paling minim baca, kata mu'allif kitab ini paling minim ketika sholat jenazah, ya, selain Fatihah, selain sholawat, ya paling minim baca Allahumma ghfir lahu, ya, Allahumma ghfir lahu, itu minim, ya, minimalnya itu. Para hadis sekalian rahimani wa rahmatullah. Jadi hadis ini di samping menjelaskan tentang bacaan atau doa untuk mayat, untuk jenazah yang kita sholatkan, juga menunjukkan betapa Rasulullah SAW itu berupaya untuk memilihkan doa-doa demi kebaikan para sahabatnya, demi kebaikan juga umatnya, dan sekaligus juga sebagai takliman li ummati. Ini adalah merupakan taklim dari Nabi, pengajaran dari Nabi, ya, bahwa dalam sholat jenazah itu mesti ada doa, dan dipilihkan doa-doa yang istilahnya isinya itu padat, ya, isinya itu merangkum kebaikan-kebaikan, ya. Makanya mu'allif kitab ini mengatakan hirsur Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, ala ikhtiyari da'awatil jami'ah li khairi ashabihi wa ta'liman li ummati. Jadi Nabi berupaya memilihkan doa-doa yang isinya itu merangkum kebaikan-kebaikan demi kebaikan para sahabatnya, dan juga sekaligus untuk sebagai pengajaran bagi umatnya, bagi kita semuanya. Para hadis sekalian rahimani rahmakullah. Wa an Abdullah ibni Abi Aufa radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma, annahu kabbara ala janazati ibnatin lahu arba'a takbirat, bahwasanya Abdullah bin Abi Aufa itu ketika menyolati jenazah anak perempuannya bertakbir 4 kali. Jadi ini cerita tentang Abdullah bin Abi Aufa. Jadi ini Abdullah bin Abi Aufa menyolatkan putrinya yang meninggal, yaitu dengan 4 kali takbir. Faqama ba'da rabi'ah ka qadri ma bainat takbirataini yastaghfiru lahuma atau yastaghfiru laha wa yad'u. Nah, setelah takbir keempat, ya, beliau ini berdiri dan lamanya seperti antara 2 takbir yang lain, ya. Yastaghfiru laha wa yad'u, yastaghfiru laha wa yad'u, ya.
beliau memohonkan ampun untuk putrinya dan mendoakan. Tsumma qala, kemudian dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u hakadha. Ya, setelah selesai sholat itu beliau mengatakan bahwa Rasulullah dulu mengerjakan ini. Jadi setelah takbir keempat itu masih berdoa, termasuk mohonkan ampun untuk yang disolatkan tadi itu. Lamanya itu seperti apa tadi? Seperti antara dua takbir yang lainnya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, kabbaro arba'an. Ya, beliau dalam salat jenazah tersebut takbir 4 kali. Famakasa sa'atan, ya. Beliau berdiri lama, Pak, ya. Di sini disebutkan berdiri sesaat, hatta zananna annahu sayukabbiru khamsan, sehingga kami para makmum ini menyangka bahwa akan takbir lagi, takbir yang kelima. Karena kok lama nggak salam-salam gitu ya. Kami kira nanti akan takbir yang kelima. Tsumma salam, ternyata nggak takbir kelima. Terus setelah itu salam. An yaminihi, ke kiri, ke kanan, wa an shimalihi, dan ke kiri, ya. Jadi salam ke kanan dan ke kiri. Falamman sarafa, ketika selesai, ya, ketika sudah selesai sholatnya, qulna lahu, kami para jamaah itu berkata kepadanya, mahaza, ya, mahaza, apa tadi? Kenapa lama? Faqala inni la azidukum ala ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku tidak menambahkan apa yang pernah aku lihat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Au hakadha sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau maksudnya adalah beginilah Rasulullah melakukan. Jadi saya melakukan seperti itu, nggak nambah-nambahin. Memang begitu yang saya lihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maksudnya apa? Hadis ini, riwayat ini isinya adalah istihbabu tatwilid du'a lil mayyit ba'da takbiratir rabi'ah ala khilafi ma alaihin nas min taqlilid du'a wal isra' bis salam ba'da takbiratir rabi'ah. Jadi sebisa mungkin dianjurkan, ya, setelah takbir keempat itu baca doanya itu panjang. Doa untuk mayit itu panjang, ya. Ya. Ini berbeda dengan kebanyakan orang di mana setelah takbir keempat itu singkat terus salam. Ya. Nah, kalau hadis ini yang menceritakan tentang sholatnya Abdullah bin Abi Aufa tadi, nyolatin putrinya itu habis takbir keempat kok masih lama. Terus orang-orang pada nanya, ini kenapa lama gitu. Nah, kata dia, ya beginilah saya dulu ngeliat Nabi, saya nggak nambah-nambahin gitu, saya nggak nambahin dari apa yang aku lihat. Jadi idealnya memang lama, ya, lama setelah takbir keempat itu tujuannya adalah untuk mendoakan jenazah. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya sudah, nggak bisa ya. Seperti yang kemarin disampaikan, setelah takbir keempat itu bisa membaca Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau Allahumma ighfir lahu, atau Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ighfir lana wa lahu, ya. Ini seperti disebutkan oleh mu'allif kitab ini, ya. Setelah takbir keempat itu bisa membaca dengan Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ighfir lana walahu, ya. Jadi kalau bisa bahkan baca doa yang panjang, ya. Para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini ada pertanyaan, Pak? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan babul Isra'i bil janazah. Yaitu bab mempercepat urusan jenazah, bab menyegerakan urusan jenazah, ya. Jadi ketika ada meninggal, kalau sudah dipastikan meninggal, maka segera diurus, ya, sebisa mungkin disegerakan. Semakin cepat semakin baik.
Jadi tidak ditunda-tunda ya. Kalau terjadi penundaan itu karena faktor-faktor di luar kitanya. Misalnya karena memang yang gali ternyata bermasalah di penggaliannya, bukan karena kitanya gitu ya. Jadi begitu sudah dipastikan meninggal, maka segera bergerak cepat. Ada yang menghubungi tukang gali, ada yang menyiapkan kain kafan, menyiapkan pemandian, dan semakin cepat semakin baik. Karena memang begitulah yang diperintahkan, yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qala, ia berkata, asri'u bil janazati, asri'u bil janazati, bersegeralah dalam urusan jenazah. Fa in taku solihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi. Ya. Jika jenazah itu orang yang apa? Orang yang baik, fa khairun tuqaddimunaha ilaihi. Berarti kalian telah melakukan yang terbaik baginya. Jadi kalau memang jenazahnya itu orang baik, orang soleh, orang beriman, orang taat, maka dengan disegerakan itu berarti telah melakukan yang terbaik untuknya, telah mempersembahkan kebaikan untuk jenazah tersebut. Karena kan dengan segera berarti dia akan segera mendapatkan apa? Nikmat kubur. Ya kan, dalam alam kubur itu ada nikmat kubur, ada azab kubur. Nah, kalau orang baik berarti segera mendapatkan nikmat. Sementara sebelumnya mungkin oleh Allah diuji dengan berbagai macam kesulitan-kesulitan yang secara duniawi tentu ya berat ya. Dan begitu meninggal ya, pindah dari alam dunia ke alam barzah, maka dia akan mendapatkan nikmat ya. Nikmat sebagai balasan dari kesabarannya, dari ketaatannya. Jadi dengan disegerakan berarti kita telah mempersembahkan kebaikan, telah berbuat baik untuknya. Wa intaku siwa dzalik, jika dia tidak seperti itu ya, jika tidak demikian, fasyarrun tad'unahu an riqabikum, berarti kalian telah melepaskan keburukan dari pundak kalian. Dengan menyegerakan, kalau memang dia orang buruk, orang yang tidak baik, maka berarti kita bersegera di dalam melepaskan keburukan dari pundak kita. Para hadirin sekalian rahimani wa rahmakumullah. Jadi tentu menyegerakan ini mulai dari mandikan, mengkafankan, mensalatkan, termasuk ketika membawanya itu ya tentu ini konteksnya adalah membawa jenazah tadi Pak ya, itu disuruh bersegera. Tapi segeranya juga jangan sampai membahayakan diri, membahayakan orang lain, termasuk malah jatuh nanti ya. Kalau jatuh malah jadi timbul narasi-narasi, timbul kesimpulan-kesimpulan yang macam-macam Pak ya. Biasa di masyarakat begitu ya, misalnya ada orang gotong jenazah terus kesandung, terus jatuh gitu ya. Wah, biasanya terus dikasih narasi begini. Nah ini ya tentu bersegera itu jangan sampai juga membahayakan semuanya ya. Jangan sampai juga memberatkan bagi yang mengiring, dan juga jangan sampai tadi membuat bahaya bagi yang yang menggotong atau mengantarkan tadi, yang memikul tadi, termasuk juga jangan sampai membahayakan jenazah itu sendiri. Para hadis sekalian rahimakumullah, juga hadis ini menjelaskan kepada kita bayanu ma yasiru ilaihi ya, halul mayyit min khairin aw syarrin wa hadza minal umur al ghaibiyah. Jadi baik buruknya mayit itu merupakan masalah gaib ya, masalah gaib. Kita jangan sampai gampang menyimpulkan Pak ya. Jadi masalah dia baik atau buruk itu adalah kita nggak tahu. Kita nggak bisa menyimpulkan
hanya karena ngelihat tanda-tanda tertentu, ya. Wabil khusus kalau itu buruk kita nggak boleh Pak, gampang-gampang wah ini orangnya berarti jelek ini ya, nggak boleh gampang membuat kesimpulan, karena baik buruknya mayit itu adalah termasuk perkara gaib, masalah gaib yang kita tidak mengetahuinya. Yang jelas kalau kita mengurus jenazah, termasuk ketika mengantar jenazah tadi itu diperintahkan untuk disegerakan. Nah disegerakan itu kalau pakai mobil ya jangan sampai membahayakan orang Pak ya. Kadang-kadang pengantar jenazah ini kadang-kadang berlebihan juga ya Pak ya. Kenceng, nggak pakai helm, ya Pak ya, nggak pakai helm terus ya kadang-kadang ya terus menghentikan mobil yang lain itu kadang-kadang dengan cara-cara yang kadang membahayakan diri, membahayakan orang lain ya. Dan ini tetap harus juga jangan sampai seperti itu. Nggak pakai helm, berangkatnya sih nggak apa-apa, nggak ada polisi yang apa Pak ya, nggak ada polisi yang menghadang. Begitu pulang, udah nggak bawa jenazah ya, bisa jadi malah. Jadi tetap harus dengan standar pengamanan ya. Ya pada umumnya standar pengamanan atau keselamatan seperti apa itu yang tetap kita harus perhatikan. Baik, jamaah sekalian, rahimakumullah. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza wudi'at al-janazatu fahtamalahar rijalu ala nakihim. Idza wudi'at, apabila wudi'at telah diletakkan al-janazatu jenazah ya, fahtamalaha ar-rijal, dan diusung oleh laki-laki ala nakihim, di atas pundak-pundak ya, di atas pundak-pundak mereka. Fa in kanat sholihatan, jika jenazah itu baik, qalat, jenazah itu berkata, qaddimuni, segerakan aku. Wa in kanat ghaira sholihatin, jika jenazahnya itu tidak baik, qalat li ahliha, dia berkata kepada keluarganya, ya wailaha, ya wailaha, celaka ya, aina tadhabuna biha, hendak kalian bawa kemana ya, yasma'u sautaha kullu syai'in, ya, bisa mendengar suaranya, suara jenazah teriak-teriak, hendak kalian bawa kemana, celaka, hendak kalian bawa kemana ini ya. Mendengar suaranya tadi itu segala sesuatu, semua makhluk bisa mendengar kecuali manusia. Jadi kecuali manusia. Walau sami'al insanu la sa'iqa, kalau manusia bisa mendengar pasti akan pingsan. Jadi kalau kita itu dikasih kemampuan mendengar teriakan jenazah tadi itu, mayat tadi itu, maka manusia akan pingsan. Jadi para hadirin sekalian, rahiman rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa memang yang lebih utama jenazah itu mengantar jenazah itu dengan dia dipikul. Utamanya kalau dekat Pak ya. Kalau dekat nggak terlalu jauh, maka yang bagus itu dipikul gantian. Dipikul secara bergantian begitu ya. Agar apa? Ya pertama memang Nabi mengatakan demikian, dan ini memberikan isyarat bahwa di antara ulama menyimpulkan lebih utama adalah dipikul. Kecuali kalau jauh ya pakai ambulan, pakai kendaraan, tapi kalau dekat ini hendaknya dipikul. Ya, dipikul oleh laki-laki. Dan ini juga menunjukkan bahwa yang antar jenazah itu laki-laki. Yang antar jenazah itu siapa Pak? Laki-laki. Wanita ya di rumah. Wanita justru dilarang ikut mengantar ke kuburan ya. Seperti dijelaskan oleh Ummu Atiyah bahwa wanita di masa Nabi itu dilarang mengantar ke kuburan, dilarang mengiring atau mengantar jenazah. Meskipun larangannya itu tidak kuat ya, tidak keras,
Makanya mayoritas ulama mengatakan makruh. Kalau makruh secara fikih berarti kalau nggak nganter, nggak ikut nganter, justru dapat pahala. Ya, tapi kalau nganter namanya makruh berarti nggak dosa gitu, kira-kira gitu. Kalau dari sisi hukumnya. Tapi lepas dari itu semuanya Nabi melarang. Nah, jadi kalau kita bisa dan berusaha untuk menyampaikan nasihat kepada para wanita ketika ada jenazah agar mereka lebih baik tidak ikut ya. Tapi ini kadang-kadang himbauan aja yang masih orang nggak terlalu peduli Pak ya. Jadi ikut aja gitu ya. Jadi tapi minimal kita lah, minimal yang ngaji-ngaji ini ketika ada jenazah maka keluarga kita yang perempuan itu dihimbau untuk tidak usah ikut ya. Justru tidak ikut itu dapat pahala. Kalau mau ikut dapat pahala kaitannya dengan jenazah, ikut nyolatin. Ikut apa? Menyolatkan jenazah. Kalau jenazahnya wanita ya ikut apa? Memandikan, mengkafankan, sampai menyolatkan saja wanita. Nah nanti sampai mengubur itu tugasnya laki-laki. Kalau laki-laki bisa, kalau jenazahnya laki-laki berarti bisa memandikan, mengkafankan, menyolatkan sampai menguburkan. Orang yang ikut ngurus jenazah sampai menyolatkan dapat pahala berapa Pak? 1 kirot. Kalau sampai menguburkan dapat pahala 2 kirot. 1 kirot itu seperti sebesar gunung Uhud. Seperti gunung 1 kirot. Makanya kalau ada yang meninggal ini ya memang musibah bagi keluarga, tapi juga di sisi yang lain memberikan kesempatan keluarga dapat pahala, sabar, terus ngurus jenazah. Nah, untuk tetangga yang tidak terkait langsung dengan jenazah, ya ini peluang dapat pahala. Pahala paling tidak kalau sampai menyolatkan dapat pahala 1 kirot, ya 1 kirot ya. Nah, oleh karena itu harus berusaha disempet-sempetin, berusaha cari informasi ini disolatin jam berapa, di mana. Nah, biar kita dapat ikut menyolatkan. Nah, kalau sampai menguburkan 2 kirot. Nah, jadi yang ngurus jenazah sampai membawanya ke kuburan, utamanya ini tadi poinnya adalah bahwa yang memikul itu adalah laki-laki. Nah, jadi kalau bisa memang dipikul, digotong rame-rame begitu ya. Kalau dekat ya, kalau masih bisa dilakukan digotong itu lebih utama. Tapi kalau jauh ya boleh aja. Dengan ambulan. Tapi saran saya ini bawa dengan ambulan itu dari masjid ke kuburan aja. Jadi dari rumah, misalnya nih ya orang mana, misalnya daerah kompleks ini atau mana lah begitu ya, mau dibawa ke sini, nah dari rumah ke sini itu digotong aja. Biar juga jadi apa? Jadi mau idoh bagi masyarakat. Jadi gotong dari rumah ke masjid digotong. Nah masjid ambulannya nunggu di sini. Nah, nanti sampai ke kuburan. Nah dari kuburan misalnya sampai halamannya lah begitu. Nah ke dalamnya itu bisa ini. Kalau utamanya kalau ada yang muda-muda ya, kalau tua-tua ya malah. Jadi idealnya memang demikian ya, digotong. Ya, digotong. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita annalil mayyit idrakan khasan ba'dal mamati Allahu a'lam bihi. Jadi mayit ya setelah meninggal itu kalau dilihat dari hadis ini memiliki indera khusus ya, memiliki indera khusus setelah meninggalnya itu. Tapi ya wallahu alam. Kalau kita lihat kan dia ini teriak-teriak ya Pak ya. Teriak-teriak. Cuma teriakannya enggak didengar semua orang. Enggak didengar semua makhluk. Semua makhluk bisa mendengar kecuali manusia. Berarti ada suara yang didengar oleh sebagian tapi tidak didengar oleh sebagian yang lain. Kemudian hadis ini
tadi menjelaskan bahwa mayat tadi berkata qaddimuni, segerakan aku, atau sebagian jenazah mengatakan celaka ya, hendak kalian bawa kemana. Nah ini ada yang mengatakan ini memang sebenarnya begitu, dia teriak-teriak, dia mengatakan demikian, dan itu bukan sesuatu yang mustahil ya bagi Allah. Karena Allah itu ya sanggup membuat mayat jadi hidup aja bisa. Yang tadinya nggak ada dijadikan ada bisa. Apalagi hanya sekedar apa? Membuat mayat itu bisa bicara. Bahkan pada saatnya nanti mayat-mayat itu akan dihidupkan kembali. Ya, dihidupkan kembali itu bukan sesuatu yang mustahil. Tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah kinayah ya. Kinayah, bahasa kiasan dalam pengertian seandainya mayat itu bisa bicara, kalau jenazah atau mayat itu baik, dia akan mengatakan segerakan aku, segerakan aku. Kalau mayat itu buruk, seandainya dia dikasih kemampuan bicara, dia akan mengatakan celaka, hendak kalian bawa kemana aku gitu ya. Jadi ini kiasan. Tapi ada juga yang mengatakan itu sebenarnya begitu. Kalau memang Allah kehendaki, maka tidak ada yang sulit bagi Allah untuk membuat mayat itu bisa bicara. Jemaah sekalian, manusia ketika meninggal itu nanti secara umum itu akan hancur. Semua akan hancur. Bagian-bagian tubuhnya akan hancur, termasuk tulang belulangnya akan hancur. Kecuali yang nggak hancur itu tulang ekor. Tulang ekor itu tidak hancur, tetap utuh, dan nanti dari situlah akan disusun kembali. Nanti dalam satu hadis diterangkan, nanti Allah akan turunkan air dari langit, terus mayat-mayat itu yang sudah hancur itu akan tumbuh kembali seperti tanaman tumbuh ketika ada air. Ya. Nah, yang dari mana tumbuhnya itu tadi semua bagian-bagian manusia ketika meninggal itu pada saatnya ya secara bertahap lambat laun akan hancur lebur, kecuali tadi tulang ekor itu tetap utuh dan nanti akan tersusun lagi seperti semula ya, itu dari tulang ekor tadi. Nah, secara umum manusia begitu, kecuali yang enggak dimakan tanah itu para nabi. Para nabi tidak hancur dimakan tanah. Kenapa? Karena memang Allah menetapkan demikian. Innallah harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya au kama qala. Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi memakan jasadnya para nabi. Jadi jasadnya para nabi itu tidak hancur. Ada lagi orang yang selain nabi tapi tidak hancur, di antaranya para syuhada. Ya, enggak semua ya, tapi sebagian syuhada, orang mati syahid itu di perang Uhud diketahui demikian. Makanya di antara ulama mengatakan di samping para nabi juga sebagian para syuhada. Termasuk sebagian ulama mengatakan termasuk juga para muadzin yang adzan memandangkan adanya dengan keikhlasan, mengharapkan pahala dari Allah, itu juga termasuk nanti di antara yang enggak semuanya ya, itu juga tidak hancur fisiknya sebagaimana pada umumnya. Tapi hancur itu bukan satu keburukan ya, memang ketetapan Allah begitu. Nah, nanti akan dikembalikan lagi. Nah, tadi dikatakan bahwa seandainya ya manusia itu mendengar suara teriakan jenazah itu pasti akan pasti akan pingsan. Alhamdulillahnya kita nggak dengar Pak. Kalau dengar ya pingsan, nggak bisa tidur, bahkan mungkin nggak berani nguburin orang ya. Kalau kita ini dibikin bisa mendengar teriakan itu, mungkin nggak ada orang yang mau nganterin jenazah ke kuburan karena takut. Mendengar aja pingsan Pak. Sementara berapa tiap hari, setiap jamnya gitu ya, di Jakarta ini
perlu dilihat ya, data kematian di Jakarta dalam sehari itu berapa. Jadi demikian jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi ketika ada jenazah dianjurkan untuk disegerakan. Jadi kita harus punya kesadaran itu. Ketika keluarga kita meninggal, berusaha untuk segera. Ya, dan itu bisa sebenarnya ya. Ini pengalaman saja Pak ya. Di Jakarta ini bukan di mana-mana. Ada kerabatnya istri meninggal sekitar jam 1 atau jam setengah 2 di rumah sakit. Saya waktu itu ada juga nengokin, terus begitu ini saya rembukin keluarganya. Pak, ini disegerakan. Nah, keluarga yang intinya itu setuju. Terus langsung segera pulang. Sebelum maghrib udah kelar. Padahal meninggal jam setengah 2-an. Biasanya kan orang meninggal gitu masih besok Pak ya. Masih besok. Nah, ini saya punya pengalaman itu. Menganjurkan tadi dan keluarganya mau, dan ya saya juga ikut ke kuburan. Itu sebelum maghrib sudah selesai. Sebelum maghrib. Artinya memang agak sore ya, maksudnya sebelum maghrib itu sudah nyampe rumah lagi. Jadi intinya disuruh segerakan. Kalau baik ya berarti kita sudah melakukan yang terbaik, menyegerakan kebaikan untuknya. Kalau buruk berarti ya udah biar cepat, biar nggak berat-berati pundak kita. Nah mestinya, inilah perlu dibangun kesadaran di antara kaum muslimin bahwa ketika ada meninggal, terus di situ sudah ada keluarga inti satu begitu ya, udah cukup itu yang jadi penanggung jawab, dan artinya mengizinkan untuk disegerakan. Nanti keluarga kerabat yang lain menyusul aja. Ini akan segera diurus. Nanti kalau masih sempat ya silakan, kalau nggak sempat ya kepentingan jenazah harus lebih dahulukan. Karena kalau disegerakan itu sebenarnya memikirkan kebaikan jenazah itu. Ya, ibaratnya mau dapat gajian, dapat bayaran, dapat ganjaran dari amal solehnya tadi itu, kalau ditunda-tunda berarti kita menahan. Jadi sebenarnya menyegerakan itu di samping perintah juga lebih kepada memikirkan apa? Jenazah tersebut. Jadi ini kesadaran ini yang harus dibangun ya di antara keluarga kita, bahwa penyegeraan itu adalah demi melaksanakan perintah Nabi dan juga demi kemaslahatan jenazah tersebut. Nah, kalau punya kesadaran itu justru semua akan dorong. Ya udah, silakan saja. Ya saya akan segera pulang. Ya nanti kalau masih menangi, alhamdulillah, kalau menangi saya menyusul ke kuburan. Nah, gitu. Oh ternyata nggak menangi Pak. Ya udah besoknya ke kuburan. Gak ada masalah. Nah itu beberapa kali di keluarga kami ada kasus begitu ya, saya pulang tapi ya nggak usah nunggu saya. Ya padahal pas selama ketika sakit saya ikut ini ngurusi di sini, tapi begitu dibawa ke kampung terus beberapa saat kemudian meninggal ya udah langsung dikubur. Saya segera pulang gitu. Jadi kita juga demikian, nggak harus nunggu ini karena kemaslahatan jenazah harus lebih didahulukan. Baik jamaah sekalian, mudah-mudahan manfaat. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.